Pertama sekali, Pak Ustaz, Al-Asma'ul Husna sangat banyak bilangannya dan besar fadilatnya. Betul? Al-Asma'ul Husna bukan setakat 99. Ustaz dah jelaskan di dalam buku Al-Asma'ul Husna. Nama Allah sangat banyak. Sebab Nabi pernah memohon, Ya Rabb, aku bertawassul dengan nama-namamu yang engkau cantumkan dalam kitabmu. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu melalui nama-nama yang engkau beritahu kepadaku, kata Nabi. Selanjutnya, Ya Allah, aku bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang engkau simpan dalam khazanah ilmu-Mu. Bahagian yang terakhir ini memberi isyarat. Ada nama-nama Allah yang Allah simpan di sisinya yang tidak diberitahu kepada Nabi, tidak tercantum dalam Al-Quran. Itu sebabnya, kata ulama akidah, nama Allah bukan setakat 99. Yang 99 itu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hanya menyebut syarat untuk masuk syurga. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Maknanya 99 itu mesti tahu, mesti belajar. Dalam jumlah 99 itu satu. Yang kedua, mesti faham maknanya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dan yang ketiga, makna siapa yang memeliharanya, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Nah, pertanyaannya, adakah dalil dari Nabi jika dibaca 500 kali nama Allah tertentu, maka dia akan mendapat ini dan itu, seperti murah rezeki, seperti masuk syurga, seperti jawabannya. Tidak pernah datang dari Nabi SAW. Siapa yang membaca Al-Asma'ul Husna sekian kali, maka dia akan begini. Tak. Ini semua adalah pandangan ulama-ulama zaman silam. Jangan kata dia datang dari Nabi. Bukan. Sebagaimana kita lihat dalam buku-buku Asma'ul Husna yang kecil-kecil, siapa yang membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 100 kali, maka jiwanya akan menjadi lemah lembut. Jadi lembut. Sebab Ya Latif itu maknanya, wahai Allah yang maha lemah lembut. Siapa yang baca Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, dia akan murah rezeki. Itu semua pandangan orang-orang alim zaman dahulu. Mau ikut silakan. Tapi jangan katakan itu dari Nabi. Itu jawaban Ustaz. Yang paling baik, sebagaimana yang Ustaz katakan, baca Al-Asma'ul Husna sebagai tawassul sebelum kita memohon sesuatu. Ya Alim, Ya Qadir, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Allah yang maha berkuasa, wahai Allah yang maha mengetahui, wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang. Kasihilah aku, kasihilah anakku yang ikut peperiksaan SPM. Terangkanlah hatinya, berilah dia ilmu dengan kuasamu.
berilah dia ingatan yang kuat sehingga dia dapat menjawab semua soalan dengan baik. Yes, itu. Kalau macam itu namanya tawasul. Bukan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Bari, ya Bari, ya Bari. Mintalah sesuatu setelah kita menyebut nama Allah. Itu cara yang betul. Gunakan nama Allah untuk kita sebut sebelum kita memohon atau berdoa, yang dipanggil dengan bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana sabda Nabi, bila awak rungsing, bila awak gundah, bila awak tension, bila awak sedih, banyak-banyaklah membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah yang Maha Hidup, lagi mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti, dengan berkat rahmat-Mu, aku mohon dilindungi dari segala malapetaka. Hadis sahih. Nabi yang ajar. Mengapa tak baca? Ustaz ada sebut doa itu ketika kita bahas dalam kuliah subuh Ahad yang lalu, ketika membahas bab nama Allah Al-Bari. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, ada sebuah kitab yang judulnya Rahasia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Nama kitab itu Rahasia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Mohon bertanya Pak Ustaz, bolehkah dijadikan sandaran buku tersebut? Hadirin dan hadirat semua, kita tahu Imam Al-Qurtubi salah seorang ulama tafsir yang mengarang kitab tafsir yang dipanggil Al-Jami' li Ahkamil Quran. Seorang ulama tafsir. Adapun bila ditanya tentang kitab beliau ini, Rahasia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, Ustaz tak berani komen. Sebab Ustaz tidak memiliki kitab. Takut tersalah. Ustaz baru boleh komen bila kepada Ustaz dikirim umpamanya untuk Ustaz baca. Tapi dari sudut Imam Al-Qurtubi memang diakui kealimannya. Ustaz tidak dapat beri komen. Hanya saja Ustaz dapat komen beliau orang yang pakar dalam tafsir. Dan tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran termasuk salah satu tafsir yang mu'tabar, yang menjadi rujukan Ustaz dalam membuat tafsir Al-Furqan. Yang ketiga, Pak Ustaz, akhir-akhir ini beredar di media sosial tentang selawat Jibril atau selawat Jibrail dan fadilatnya. Kononnya murah rezeki bila dibaca ini dan itu. Hadirin dan hadirat, selawat Jibril ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Pendek saja. Bila ditanya, ada tak dalilnya Pak Ustaz? Dan apa fadilatnya? Ustaz jawab singkat saja. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penamaan itu adalah selawat Jibril. Yang datang dari Nabi sungguh banyak. Ustaz ada tulis dalam buku ini, doa dan zikir, koleksi doa dan zikir. Ustaz juga ada tulis di dalam buku pedoman salat.
Ustaz juga ada tulis di dalam buku Munajat. Selawat-selawat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6-7 macam selawat. Termasuk selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Riwayat Imam Muslim sahih. Ada lagi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim lagi sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Atau cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hadis ketika turun ayat 56 dari surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Oleh sebab itu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi dan beri salamlah ke atas Nabi. Ayat 56 Al-Ahzab. Ketika turun ayat itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dalam ayat ini kami disuruh berselawat dan memberi salam kepada Tuhan. Sallu alaihi wasallimu taslima." Tentang memberi salam kepada Tuhan, Tuhan telah ajar, "Assalamu alayka ayuhan nabi." Lalu sahabat bertanya, "Wa kaifa nusalli alaih?" Bagaimana pula kami bersalawat kepada Tuhan? Coba dengar apa jawab Nabi. Qul, kamu katakan saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah selawat atau kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad. Yang datang dari Nabi ini banyak. Apalagi dikaitkan bahwa selawat Jibril ini berdasarkan apa yang Ustaz baca, kononnya ketika Nabi Adam ingin mendekati Hawa, Siti Hawa, atau ingin mengawini Siti Hawa, Jibril kononnya berkata, "Jangan kamu dekati Siti Hawa, sebab dia bukan mahram." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Jibril, bahwa kamu hanya boleh kawin dengan Hawa dengan membayar mahar, dan maharnya adalah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah beri kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Itu maharnya, mas kawinnya. Kisah ini tidak ada sumber sama sekali. Palsu. Lalu ini yang disebar-sebarkan. Ini komen Ustaz. Bagi Ustaz, tidak ada salahnya bila kita bersalawat sallallahu ala Muhammad. Sebab ia membawa makna doa juga. Mudah-mudahan Allah beri kesejahteraan atau salawat ke atas Nabi Muhammad. Bagus. Tapi menghubung kaitkan fadilatnya ini, dia adalah mas kawin atau mahar Adam ketika akan mengawini Siti Hawa, karut, khurafat. Tidak ada dalil sama sekali dari Nabi dan para sahabat. Yang kelima, Pak Ustaz, maaf, yang keempat.
Jika kita sudah nyatakan keuzuran bila dapat undangan untuk walimah, pesta perkahwinan, kita dah nyatakan keuzuran. Tiba-tiba dah dekat waktu walimah tersebut akan diadakan, kita berkelapangan. Kononnya untuk surprise, mengejutkan kawan kita yang akan mengawinkan anaknya. Kawan kita yang akan mengawinkan anaknya undang kita. Kita nyatakan keuzuran, tak dapat datanglah. Tapi last minute kita kata boleh datang. Tapi kita tak maklumkan kepada tuan rumah. Boleh tak Pak Ustaz dengan tujuan surprise? Supaya dia terkejut dengan kedatangan kita. Atau kita perlu beritahu lagi kepadanya bahwa kita akan datang. Jawabannya, sesuatu perkahwinan biasanya kita diundang, kita diminta untuk reply, respon, jawab. Mau boleh datang atau tidak. Berapa yang datang, berapa yang tidak dikalkulate. Akhirnya jumlah itulah yang tuan rumah biasanya sediakan kursi dan pemakanan. Nah, kita tadinya dah katakan uzur. Nama kita tak termasuk dalam senarai. Oleh sebab itu adalah dilarang kita datang. Kecuali sebelum datang, maklumkan kepada kawan kita. Saya ada kelapanganlah untuk datang ke walimah awak. Minta maaf. Beberapa minggu yang lalu saya katakan saya tidak free. Ada hal. Tapi sekarang saya boleh datang. Boleh tak? Nah, tergantung. Kalau tuan rumah yang mengundang itu katakan, datanglah. Datanglah, tak mengapa, tak mengapa. No problem, datang. Tapi jangan sampai datang dengan tujuan surprise, sebab dia boleh mengakibatkan, menyusahkan tuan rumah. Itu pandangan Ustaz. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Pak Ustaz, ibu saya umurnya sudah 92 tahun. 92 tahun. Dulu beliau maaf, bukan ibu saya. Saya ada saudara, bukan yang berkenaan yang tanya, bukan. Saya ada saudara, yang ibu saudara itu punya umur 92 tahun. Dulunya, ibu yang umur 92 tahun ini rajin mengaji, rajin salat pada awal waktu, rajin puasa sunat, tidak tinggal. Tetapi sekarang, dia sudah tidak suka salat lagi. Dia juga tidak puasa, malah tidak mengaji lagi Al-Quran. Dia senantiasa takut. Dia minta supaya tangannya dipegang oleh anak perempuannya. Dia takut. Dan dia kata, syaitan itu jahat. Maknanya dia mendapat gangguan. Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, yang paling menentukan nasib kita setelah kita meninggal adalah kondisi atau keadaan kita ketika mati. Ketika akhir hayat.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan adalah amal penamat. Innamal a'malu, biasanya kita dengar bin niat, amal diterima berdasarkan niat. Hadis sahih. Yang hadis ini pula, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah kamu mati adalah amal yang terakhir. Atas dasar inilah maka muncul kaedah, formula, al-ibrah bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu, bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Di masa muda jarang salat, dedah aurat, minum arak, berjudi, berzina. Tetapi setelah umur 50, 60, 70, kita tobat pada Allah. Kita tambah ilmu agama supaya iman kita sempurna, supaya amal saleh kita diterima oleh Allah. Ini yang jadi ukuran. Tapi apa yang melanda nenek tadi umur 92 terbalik. Baik di masa mudanya, last minute dia dah mula tak mau salat, tak mau puasa, tak mau baca Quran. Dia minta supaya anak perempuannya pegang tangannya, ketakutan. Dan dia sebut, syaitan itu jahat. Memang syaitan jahat. Ini yang syaitan mau, supaya akhir hayat nenek tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Nah, timbul pertanyaan, apa yang patut dibuat Pak Ustaz? Supaya kita tidak mengalami nasib yang buruk. Sehingga meninggal dunia dalam su'ul khatimah. Akhir hayat kita dalam keadaan yang tidak baik. Suruhan Allah tidak dibuat. Kita lebih mendengar rayuan syaitan daripada kehendak Allah. Ini yang kita maksudkan tadi. Taqaddum hakiki, dia sangat terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Tetapi apabila akhir hayat kita sudah tidak mau mentaati Allah, itu dipanggil ta'akhur hakiki. Kehinaan yang sebenar-benar kehinaan. Okey. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nenek tersebut yang ditanyakan itu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, bila saudara mara, terutama anak-anak, mendapat kesan seperti itu, maka caranya tidak lain dan tidak bukan. Bimbing nenek tersebut, kalau dia masih boleh lagi dibimbing dan mendengar. Selalu ajar nenek tersebut kalimat-kalimat yang boleh menyebabkan syaitan itu lari. Pertama sekali, bacakan surat Al-Baqarah. Sebab Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan." Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan, sunyi senyap. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Penat membaca, pasangkan kaset atau CD. Terus menerus. InsyaAllah syaitan tidak mendekati nenek tersebut. Suruh nenek tersebut ulang-ulang ayatul kursi. Sebab di antara peranan ayatul kursi
dapat mengusir syaitan. Bantu. Banyak-banyak supaya nenek tersebut baca la ilaha illallah dan astaghfirullah. Istighfar. Sama ada kalimat tauhid pendek la ilaha illallah atau kalimat tauhid yang panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau istighfar pendek atau istighfar panjang. Istighfar pendek astaghfirullahalazim, 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 atau yang panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ummu Hani, sepupu Nabi, pernah tanya, "Ya Rasulullah, aku ini sudah paralyzed, tak kuat seperti dulu lagi. Salat, puasa, baca Quran dan. Sekarang aku dah lemah. Apa patut aku lakukan dalam keadaan seperti ini?" Kata Nabi, ulang-ulangi 5 rangkap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Baca 5 rangkap zikir ini sangat-sangat besar fadilatnya. Selain meninggikan derajatmu, dia juga dapat menghapuskan dosa-dosamu. Dan inilah kata ulama tafsir, tafsiran dari Al-Baqiyatus Salihat yang terdapat pada ayat 46 dari surat Al-Kahfi. Al-malu wal banud zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun, hingga akhir ayat. Harta dan anak semuanya perhiasan dunia. Sedangkan al-baqiyatus salihat, sedangkan yang kekal lagi saleh, itu adalah lebih baik untuk kamu. Nah, ketika Nabi ditanya, apa dia al-baqiyatus salihat? Nabi jawab, al-baqiyatus salihat adalah 5 rangkap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kepada penanya, jangan biarkan sendiri nenek tersebut, kasihan. Dekati selalu, bimbing selalu. Kalau beliau tidak mampu untuk uduk, tolong udukkan beliau. Ajar selalu kalimat la ilaha illallah, astaghfirullah, dan zikir-zikir tersebut. Sebab semuanya itu adalah kerja syaitan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada